Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi konfigurasi share hosting menggunakan Debian 8. Di sini kita akan melakukan konfigurasi share hosting tanpa menggunakan control panel. Nah, jadi kita akan membuatnya secara manual semuanya. Entah itu menyeting FTP, menyeting bind dan apa saja kita lakukan secara manual. Oke, kita langsung masuk untuk settingan network adapter. Nah, di sini untuk network adapter 1 saya kasih settingan NAT. Kenapa saya kasih settingan NAT? Biasanya share hosting itu kan terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, atau bisa dibilang server yang sudah bisa diakses melalui jaringan internet. Itu kan pengertian dari hosting. Nah, disinilah fungsi dari NAT, di mana nantinya NAT ini akan memberikan server kita sebuah jaringan internet yang dapat diakses melalui jaringan internet. Baik, untuk network adapter 2 itu host only. Nah, untuk host only ini nanti akan terhubung ke komputer klien. Namun, biasanya untuk penerapan dari share hosting sendiri, itu komputer klien itu akan mengakses hosting tersebut melalui website mereka atau domain mereka. Baik, kita langsung melakukan settingan share hosting pada Debian 8. Pertama, kita login sebagai root. Lalu kita cek ifconfig min a apakah Ethernet kita sudah tersedia. Nah, di sini sudah tersedia dua Ethernet ya, Ethernet 0 dan Ethernet 1. Kita masuk ke settingan Baik, kita masuk ke settingan interface, yaitu namanya DC Network Interface. Nah, di sini kita ubah ke auto ya, auto ETH 0, lalu auto ETH 1, face ETH 1, inet static. Nah, kita lihat dulu di sinilah contoh kasus yang akan kita gunakan ya, dimana ada dua klien yang akan kita layani, yaitu klien 1 dan klien 2. Dimana klien 1 dia memiliki domain aaa.com dengan IP 200.200.201. Sementara untuk domain bbb.com itu dengan IP 200.200.2. Untuk di direktorinya kita akan taruh untuk klien 1 itu di direktori home AAA. Untuk klien 2 itu di direktori home BBB. Oke. Kita lanjut ke dalam settingan. Di sini langsung kita buat ya untuk klien pertamanya ya 200.200.201. Ini ingat ya, disesuaikan dengan ketentuan soal. Nah, di sini saya ada kurang satu. Address, lalu broadcast. Oke, ini ada tambahan lagi, dimana kita akan menyeting DNS name servernya, yaitu diisi sesuai dengan IP address-nya ya. Dan DNS search-nya itu diisi nama domainnya. Oke, mengapa kita buat seperti ini? Karena di dalam server ini kan nanti terdapat dua domain DNS lah. Nah, itu biar gampang server itu atau sistemnya mendeteksi bahwa DNS ini berada di Ethernet mana, seperti itu. Oke, yang kedua, kita akan membuat sebuah virtual Ethernet dengan cara ETH 1.21. Nah, berarti ini virtual Ethernet yang pertama. Face
th 1 init static. Nah, ini disamakan ya sesuai dengan ketentuan soal juga yang tadi untuk klien 2. Oke. Jika dalam satu server itu seandainya kalian memiliki 3 klien, 4 klien, 5 klien, kalian bisa membuat virtual ethernetnya ya. Tinggal ditambah saja di sini di titik 2 ini diganti menjadi 2, misalnya untuk ethernet virtual ethernet 2, untuk virtual ethernet 3 ditambah 3, dan ini juga menyesuaikan ya. Kalau 3 berarti di sini 3, seperti itu. Oke. Untuk hasil soal di settingan ethernet kita sudah selesai. Kita simpan, lalu kita restart interface-nya atau network-nya. Oke, kita coba cek di ifconfig. Apakah yang kita setting tersebut sudah tersimpan. Nah, di sini sudah kita lihat di mana Ethernet 1 dan virtual Ethernet 1 yang pertama itu sudah tersetting semuanya. Jadi semuanya sudah oke ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus melakukan add cd-rom ya, apt strip cd-rom add. Nah, kalian harus melakukan ini ke semua cd-rom kalian ya. Di sini saya sudah melakukan add cd-rom ya, karena di settingan control panel pun kita juga sudah melakukan, jadi saya tidak akan membahas kembali cara untuk melakukan add cd-rom ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi web server. Nah, apa aja sih isi instalasi web server ini? Yang pertama isinya Apache. Nah, kita langsung aja buat sintaknya ya, pt-get install Apache 2. Ada PHP 5. Kalau kalian pakai Debian 8 atau 8.5 itu silahkan kalian kasih inisialisasi PHP-nya ya. Yang kita install ini adalah PHP 5. Sementara untuk Debian 9 itu biasanya tidak usah diberikan inisialisasi PHP. Jadi PHP biasa, maka Debian 9 akan langsung melakukan instalasi atau memilih sendiri. Ada MySQL server, terus ada PHP MyAdmin ya, ini untuk database tentunya ya. PHP MySQL server, PHP MyAdmin itu untuk database, sementara untuk Apache itu adalah web servernya. Lalu ada bind 9, di mana bind 9 ini digunakan untuk melakukan settingan DNS. Oke, kita coba install. Nah, di sini dia meminta CD1. Kita langsung saja memberikan ke CD1. Nah, di sini kalian disuruh masukkan MySQL untuk rootnya. Di sini saya kasih passwordnya sesuai dengan password root saya, agar lebih mudah saja sih diingat. Nah, di sini juga, di sini kalian pilih Apache 2. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip aja sih seperti settingan kita menginstal control panel. Cuman nanti perbedaannya tentu akan kalian melihat di mana ketika kita membuat sebuah share hosting sendiri tanpa menggunakan control panel, itu akan sangat berbeda sistem kerjanya. Oke, kita menunggu instalasinya. Baik, setelah kita melakukan atau selesai melakukan instalasi, kita langsung menuju untuk melakukan settingan DNS ya di bind, yaitu kalau saya langsung ke pindah directory, yaitu cd bind ya. Sini kalian bisa ls melihat apa saja directory yang ada di bind atau file apa saja yang ada di bind. Hal yang pertama harus kita setting itu di nano, nah di nano-named.conf. Nah, di sini kalian bisa menyetingnya melalui named.conf saja, atau default zone, atau
lokal. Di sini saya akan melakukan instalasi atau settingan DNS dengan menggunakan default zone. Karena cara menggunakan default zone ini adalah yang paling mudah karena sudah diberikan contohnya oleh sistemnya langsung. Oke, kita masuk. Nah, di sini kalian tinggal copy di zone localhost sampai DB127. Ya. Copy 1 2 3. Oke, 1 untuk kita pergunakan sebagai arsip sebagai localhost ya. Dan 2 kita buat untuk settingan DNS yang kita ingin buat tadi. Oke, di sini localhostnya kita kasih aaa.com. Lalu untuk DB-nya saya kasih aaa. Nah, di sini kalian sebenarnya tidak harus sama ya zone dengan DB, tapi untuk mempermudah kita samakan saja di DB kita tulis nama domainnya. Itu untuk mempermudah ya, tapi jika kalian ingin membedakan itu tidak masalah. Nah, kita buat dulu semuanya di localhostnya kita ubah. Nah, ini juga bbb.com. Nah, di sini kita kasih bbb. Nah, untuk zone IP-nya atau address-nya, IP-nya kita bisa menggunakan satu saja. Karena di sini kan IP dari website ke klien 1 dan klien 2 itu kelas IP-nya tuh masih sama. Jadi kita bisa menggunakan satu address saja. Di sini kita kasih 200. Nah, di sini saya kasih 200. Oke, untuk settingan named.conf-nya sudah selesai. Kita tinggal keluar dan melakukan simpan pada perubahan yang tadi. Oke, kita lanjut TLS lagi. Nah, di sini kita harus melakukan pengopian. Yang pertama itu adalah cp db lokal dengan db aaa. Nah, cp itu artinya adalah copy paste. Jadi db apa yang mau di copy, terus namanya tuh yang mau di paste tuh dengan nama apa gitu. Nah, di sini kan db lokal yang saya copy dan dipaste dengan menggunakan nama db aaa. Oke, selanjutnya bbb. Oke, itu udah 2 ya. Sekarang untuk DB IP-nya atau DB127 itu disesuaikan ya. Disesuaikan dengan apa yang kita tulis pada default atau named.conf yang tadi. Di situ kan tadi kita lihat kita tulis di mana untuk zone IP-nya itu berada di DB200. Jadi kita tulis dengan DB200. Oke, kita ls. Nah, di sini sudah terlihat ya ada DB200 dan DB aaa dan bbb. Kita masuk dulu ke DB aaa. Di sini ganti semua localhost menjadi nama domain yang kita inginkan ya. Di sini kan nama domainnya kan harusnya isi aa.com. Jadi kita ubah localhost menjadi aaa.com. Caranya itu untuk mereplace localhost itu dengan cepat. Kalian bisa tekan ctrl plus W dan plus R. Di sana kalian isi tulisan pertama localhost ya, kita find localhost, lalu replace-nya itu adalah aaa.com. Nah, kita pencet A untuk mereplace semuanya. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut mengisikan IP-nya. Di sini IP-nya 200.1. Oke, di sini kita kasih domain atau subdomain www. Oke, sudah berhasil. Sudah selesai ya, bukan berhasil. Sudah selesai untuk settingan di DB aaa. Kita simpan.
Lalu kita masuk ke DB selanjutnya, yaitu BBB. Sama seperti tadi, kalian tinggal mengubahnya saja. Ya, pencet A lagi dan berikan IP sesuai dengan IP domain bbb.com. Di situ dari yang kita setting di interface tadi, domainnya adalah 200.200.200.2. Sama seperti tadi, kita isikan subdomain www. Oke, sudah. Selanjutnya satu lagi kita lupa menyeting, yaitu DB 200-nya ya. Nah, di sini sama seperti tadi, localhost itu sebenarnya kita bisa bebas ya antara keduanya. Bisa memberikan IP. Di sini saya kasih localhostnya AA saja. Tinggal diisi dengan .1. Lalu di sini kita ganti dengan 2. www titik ini bbb www titik. Nah, di sini kan untuk file db200 saya hanya buat 1. Tapi kalau kita buat 2 boleh nggak sih? Sebenarnya boleh saja. Itu tidak masalah, malah lebih bagus ketika kalian membuat 2 DB yang berbeda, DB IP yang berbeda. Misalnya DB 201 dan 202 itu kalian pisah, itu malah lebih bagus karena nanti untuk manajemen kedepannya akan lebih mudah. Nah, di sini saya coba menggunakan 1 saja karena 2 sudah pasti mau. Kita coba untuk menggunakan 1, apakah mau juga? Kita simpan. Nah, di sini kita lakukan restart settingan ya, atau bisa kita bilang menghidupkan settingan yang baru saja kita buat. Bind 9, kita restart. Sekarang kita coba ping ke aaa.com. Nah, di sini jalan ya, aaa.com mendapatkan IP. Nah, sekarang kita cek ke bbb.com. Nah, di sini bbb.com tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita coba setting, kalau misalnya belum mau jalan seperti ini, di nano/etc/resolve. Kalian bisa setting. Sini localhostnya dihilang, domainnya maksudnya saya dihilangkan saja. Untuk searchnya bisa kita pakai nama domainnya itu aa.com dengan name server 200.200.200.1. Sini bbb.com dengan name server 200.200.200.2. Oke. Kita akan coba lagi untuk setting BBB. Nah, di sini sudah ngoping untuk BBB dan untuk AAA sudah ya, dengan IP-nya yang sama, dimana 200.200.2 dan 200.200.1. Oke, untuk settingan bind kita sudah selesai. Kita masuk untuk ke settingan dari Apache-nya. Kita keluar dulu atau masuk ke direktori Apache, nano/etc/apache 2 site available. Kita masuk ke direktori Apache, kita lihat ls. Nah, di sini ada 2, 00default.com dan default.ssl.com. Kita copy 00 defaultnya, 00 default dengan nama aaa.conf dan bbb.conf. Oke.
kita masuk ke aa.conf dulu. Di sini kalian bisa isi settingan server name-nya. Sini server name itu adalah aaa.com. Lalu untuk ini server name-nya kita ubah satu lagi menjadi server alias dengan domain aaa.com. Oke, di sini dokumen rootnya ya sesuai dengan contoh kasus di sini, dimana direktorinya itu pada web server itu berada di direktori home/aaa dan di direktori home/bbb ya. Oke, di sini karena aa kita buat /home/aaa. Oke, kita simpan, kita masuk ke bbb sekarang. Sama seperti tadi, dimana kita ubah server name-nya menjadi bbb.com. Dimana server aliasnya menjadi bbb.com. Oke, di sini juga dokumen rootnya kita ubah ke home/bbb. Oke, sudah selesai, kita save. Lalu jangan lupa kita klik atau kita buat A2 add ya untuk melakukan enable pada site aa.conf dan bbb.conf. ls. Oke, di sini ada kesalahan ya. Kita ulang kalau gitu melakukan cp, dimana aa.conf ini saya isinya m ya, bukan n, jadi harus sesuai. Di sini harus sesuai dengan tulisan conf, karena conf itu adalah penanda bahwa itu adalah sebuah Apache web server. Di sini kita ubah keduanya, bbb-nya juga saya salah di sini. Oke. Sekarang kita coba untuk Nset ya. Nah, di sini sudah berhasil untuk yang AAA. Sekarang untuk yang BBB sudah berhasil juga. Untuk yang 00 default kita disable saja. A2 decide. Lalu kita lakukan restart pada paket Apache. Salah. Apache restart. Oke. Jika sudah, kita bisa membuat sebuah FTP server ya, untuk klien kita bisa melakukan uploading website mereka. Jadi mereka bisa melakukan uploading dimanapun yang mereka inginkan ya, asalkan mereka memiliki jaringan internet seperti itu. Di sini kita install, kita keluar dulu ya dari direktori Apache, baru kita install apt stripget install pro ftpd ya, perlu cd2.
Lalu kita buat user, add user AAA, passwordnya juga AAA, lalu ada add user BBB, passwordnya juga BBB. Oke, kita masuk ke directory home. Nah, di sini sudah ada AAA dan BBB. Jadi, selanjutnya tinggal kita berikan hak akses saja kepada AAA dan BBB. Di sini caranya yaitu chmod min r 777/home/AAA dan BBB. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba connect ke komputer klien. Kita setting IP pada komputer klien yang menggunakan host only ya. IP-nya tadi kan 200. Ini pakai 4 aja lah. 200. Oke. Oh, sorry, subnet max-nya harusnya 255 juga. 255. Oke. Kita coba ping dulu ya. Ping 200.1. Oke, mau. Oh ya, sebelum itu kita masuk ke AA dulu. Kita buat sebuah file ya. Sebuah file nano index.html. Di sini kita kasih satu. Selamat datang di hosting kami. Oke, kita save. TLS sudah ada index.html. Kita coba buka di sini ya, aaa.com. Oke, di sini masih belum mau. Kita coba lagi 192.168. Kita coba pakai IP-nya ya, 200.200.200.1. Kok 141.1. Ya, di sini ada permit login atau kita tidak bisa melakukan akses ke server tersebut. Tidak ada permission dibilang. Kita bisa mencoba. Nah, jika terjadi hal seperti itu, kalian bisa mencoba untuk melakukan settingan di nano/etc/apache2 apache2.conf. Di sini kalian bisa ubah direktorinya, di mana yang sebelumnya di var www kalian kasih di directory home.
Kalian bisa isi ya di /home, lalu kalian restart paket Apache 2 kalian. Restart. Baik, kita coba lagi apakah masih tidak mau. Ya, sudah mau ya. Dimana selamat datang di hosting kami. Untuk AAA, sementara untuk BBB kalian tinggal melakukan ubah saja di sini IP-nya. Sini menjadi .2. Oke, di sini kita coba ping 2. Mau kita coba masuk ke bbb.com. Nah, di sini karena kita belum mengisikan file index.html, jadi dia langsung masuknya ke index of atau FTP-nya. Nah, sudah bisa kalian lihat di mana settingan share hosting di sini sudah berhasil. Inti dari share hosting kan sebenarnya di mana sebuah server itu digunakan oleh dua orang yang berbeda, di mana masing-masing orang dapat membuat sebuah website. Di sini kita sudah contohkan di mana ada dua klien yang menggunakan server yang sama dengan website yang berbeda. Nah, jika sebuah klien itu ingin mengubah isi tampilan website, mereka tinggal masuk ke FTP mereka. Jadi caranya itu ada dua ya sebenarnya. Bisa coba di sini FTP kedua. Nah, di sini kalian bisa masukkan username-nya apa. Di sini kalian bisa masukkan username-nya apa. Ini kita coba BBB. Password-nya juga BBB. Atau kalian bisa menggunakan WinSCP atau file lainnya. Di sini 192 bbb.com .21 bbb ya, sudah berhasil ya. Tinggal kalian isi websitenya saja. Baik, di sini saya sudah mengisikan folder BBB dengan sebuah website yang sudah terkonfigurasi atau sebuah website yang sudah dibuat dengan teknologi PHP atau bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini akan kita buktikan apakah hosting yang sudah kita buat tadi bisa menampung bahasa pemrograman PHP. Sebelumnya kan kita hanya menggunakan HTML, sekarang kita coba menggunakan PHP. Dan di sini sudah teruji di mana konfigurasi atau website yang menggunakan PHP sudah bisa tampil pada halaman web browser. Mungkin sekian saja untuk materi share hosting. Kalian bisa mencoba search lagi tentang materi share hosting ini, karena memang materi share hosting itu sangatlah luas. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mencoba membuat share hosting pada control panel.